pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana distribusi binomial dapat mendekati distribusi normal melalui simulasi grafik yang bergerak. Sebelum melihat ke grafiknya, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa pendekatan ini penting. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang banyaknya keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil dan gagal. Namun, ketika jumlah percobaan cukup besar, perhitungan distribusi binomial dapat menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, distribusi normal sering digunakan sebagai pendekatan karena lebih sederhana dan lebih mudah digunakan dalam berbagai analisis statistika. Pada simulasi ini, jumlah percobaan kita buat tetap, yaitu dengan N adalah 40, P-nya itu bergerak mulai dari 0,9 sampai 1. Pada grafik ini, kita lihat bahwa yang berwarna biru ini menunjukkan distribusi binomial, sedangkan garis merah ini adalah menunjukkan distribusi normal sebagai pendekatannya. Mari kita amati perubahan bentuk dari distribusinya. Awal simulasi ini kita menggunakan P-nya itu 0,9, jadi di mana peluang keberhasilannya itu 90%. Karena sebagian besar percobaan menghasilkan keberhasilan, makanya kita menggunakan untuk P awalnya itu adalah 0,9. Kalau kita lihat pada grafik ini, kita melihat bahwa grafik ini berada di sebelah kanan. Pada kondisi ini, distribusi ini terlihat miring ke kiri. Ekor distribusi memanjang ke arah kiri, sedangkan sebagian besar data berada di sebelah kanan. Squeness yang kita hasilkan juga itu dia bersifat negatif, sehingga menunjukkan adanya kemiringan ke kiri. Selain itu, kurva normal merah juga belum sepenuhnya mengikuti bentuk dari grafik si biru ini. Jadi, karena animasi mulai bergerak, dan si P-nya tadi menurun, sekarang kan kita coba ambil contoh di 0,65 ini. 0,65 ini berarti mengisyaratkan bahwa keberhasilannya adalah 0,65%. Kalau kita lihat pada grafik yang P0,65 ini, grafiknya masih miring ke kiri. Tetapi bentuknya sudah jauh lebih seimbang dibandingkan saat P0,9 tadi. Nilai squeness-nya itu lebih semakin dekat dengan 0. Pada kondisi ini terlihat bahwa kurva normal merah mulai mengikuti bentuk histogram biru dengan lebih baik. Ini bisa dilihat ya, dia lebih baik mendekati gitu. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi binomial mulai mendekati distribusi normal. Nah, perubahan paling penting itu bisa kita lihat ketika mendekati 0,5, karena dia pas di tengah-tengah gitu kan. Jadi, kita lihat pada peluang keberhasilannya 0,5 dan peluang gagalnya 0,5 juga. Kita lihat grafiknya. Di sini grafiknya itu menjadi simetris. Kita perhatikan juga bahwa pada bagian tengah pada bagian 0,5 ini, bentuk histogram biru hampir sama dengan kurva normal merah. Ini hampir sama ya. Kedua grafik tersebut terlihat saling bertumpuk dan memiliki bentuk lonceng yang hampir identik. Nilai squeness juga menjadi mendekati 0 atau sama dengan 0. Sehingga distribusi tidak lagi miring ke kanan maupun miring ke kiri. Pada titik inilah disebut distribusi binomial paling mendekati distribusi normal. Setelah melewati P-nya 0,5, animasi terus bergerak dan nilai P menjadi semakin kecil. Pada tahap ini, distribusi normal mulai berubah arah. Histogram yang tadinya berkonsentrasi di sebelah kanan, kini perlahan bergeser ke sebelah kiri. Bentuk distribusi juga lebih miring ke kanan sekarang, jadi ekor distribusi memanjang ke arah kanan. Sekarang kita lihat jika P itu mendekati 0,1, peluang keberhasilannya menjadi sangat kecil, karena itu, sebagian besar hasil percobaan menghasilkan jumlah keberhasilan yang rendah. Dari P0,1 ini, menghasilkan histogram yang berkonsentrasi di sebelah kiri dan distribusi menjadi asimetris. Kita bisa lihat grafiknya ini. Dari simulasi ini dapat dilihat bahwa bentuk distribusi binomial sangat dipengaruhi oleh nilai peluang keberhasilan atau P. Saat P besar, distribusi cenderung miring ke kiri. Saat P mendekati 0,5, distribusi menjadi simetris dan sangat mirip dengan distribusi normal. Kemudian, ketika P semakin kecil, distribusi berubah menjadi miring ke kanan. Semakin simetris bentuk distribusi binomial, semakin baik distribusi normal dapat digunakan sebagai pendekatannya. Sebaliknya, jika distribusi terlalu miring ke kiri atau ke kanan, pendekatan normal menjadi kurang tepat. Jadi kesimpulannya, dari simulasi ini adalah binomial dapat didekati oleh distribusi normal apabila jumlah percobaan cukup besar dan nilai peluang keberhasilan tidak terlalu dekat dengan 0 maupun 1. Dalam simulasi ini, pendekatan normal paling baik terjadi ketika P berada di sekitar 0,5, karena distribusi binomial berada pada kondisi yang paling simetris. Mungkin sekian penjelasan tentang distribusi binomial menuju normal. Terima kasih. Jadi, itulah penjelasan distribusi binomial menuju normal dengan penjelasan menggunakan grafik yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4. Semoga segala yang telah disampaikan menjadi manfaat untuk yang menonton. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.